Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MDS di Traksel Retas Kasus. Kali ini saya berada di Kecamatan Tamalate, tepatnya di Kelurahan Jongaya, SD Impres Jongaya, di mana 4 bulan 10 hari yang lalu, sebelum menjelang bulan Ramadan, sebuah jasad terbujur kaku di tempat ini, dan yang menemukan mayat dan selaku saksi adalah rekan korban yang bernama Agung dan bertempat tinggal tidak jauh dari rumah korban. Kepala korban berada di tangan saya, kakinya mengarah ke sana. Jadi kurang lebih kepalanya melintang seperti ini, ya. Dan dalam posisi lurus, Nah, pemirsa Traksel TV Rakyat Sulsel, saya MDS melaporkan. Kembali lagi bersama saya MDS dalam Retas Kasus. Saya akan menuju rumah korban yang jasadnya ditemukan di SD Impres Jongaya, dan di lorong inilah tempat tinggal keluarga orang tua Muhammad Raul Fahri yang mayatnya ditemukan, jasadnya ditemukan, yang luar biasa mengerikan karena wajah korban itu sudah tidak utuh lagi. Dalam laporan yang kami dapatkan di Rumah Sakit Bayangkara, salah satu perawat mengatakan bahwa kematian Muhammad Raul Fahri itu kematian yang sifatnya tidak normal. Mengapa demikian? Karena leher korban patah dan muka korban itu hancur. Kita akan berbicara lebih dalam lagi kepada keluarga korban, yaitu keluarga Muhammad Raul Fahri. Baik, ikuti penelusuran kami di Traksel Retas Kasus. Kembali lagi bersama saya MDS di dalam Traksel Retas Kasus. Saya kali ini bersama bapak kandung korban, yaitu Muhammad Raul Fahri. Menurut keluarga korban, setelah ia mengantar jasad Muhammad Raul Fahri di rumah sakit dan mendapatkan penjelasan, sangat tidak menerima atas kematian Muhammad Raul Fahri. Saya akan berbincang-bincang langsung kepada ayah kandung korban dan menanyakan sebenarnya apa dan bagaimana, serta bagaimana perasaan beliau atas berpulangnya korban, yaitu Muhammad Raul Fahri dalam hal ini. Jadi ketika mendengar bahwa Ananda Muhammad Raul Fahri itu meninggal, apa yang ada di benak bapak selaku orang tua? Saya sedih sekali dengar anak saya meninggal. Ya. Terus saya udah kata butuh keadilan. Anak yang luar biasa mengabdi kepada orang tuanya, menginginkan anaknya mendapatkan keadilan. Bagaimana ketika jasad korban, yaitu Ananda Muhammad Raul Fahri, ketika ditemukan, apakah langsung melapor ke pihak yang berwajib atau seperti apa? Saya langsung bawa anak saya ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah dari Rumah Sakit Bayangkara langsung ke Polsek Tamalate melapor. Terus di Polsek, saya di luar di Polsek bilang, saya kasih tahu polisi, bilang anak saya meninggal dalam sekolah, dalam Kumala.
Iya, jadi polisi bilang di mana itu mayat, bilang ada di dalam sekolah, begitu. Oh seperti itu. Jadi lalu pada saat itu dibuatkanlah laporan penemuan mayat oleh pihak kepolisian. Kurang tahu. Iya. Atau penemuan mayat. iya, penemuan mayat ya pada saat itu. Iya. Nah, kan ada kecurigaan nih dalam namanya orang tua. Iya. Ada rasa betul-betul bisa dikatakan bahwa anak saya meninggal dalam kondisi tidak normal. Iya. Kondisi anak saya tidak normal, mati bukan kecelakaan, dibunuh. Nah, kan ada yang memberitahukan selaku bapak ya, Iya. dalam hal ini ada yang memberitahukan. Siapa yang memberitahukan pertama kali bahwa anak bapak ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi? Atas nama Agung. Agung datang ke rumah, ketuk-ketuk pintu saya, bilang, Om, bangun Ki. Jadi saya bangun, si Agung bilang, Muhammad Raul meninggal. Saya bilang sama Agung, di mana? Dia bilang dalam sekolah. Jadi saya kasih bangun semua keluarga saya, langsung ke lokasi. Pemirsa, nyawa begitu mudahnya hilang tanpa diketahui sebab kehilangan nyawa tersebut. Dan keluarga korban, yaitu bapak dengan mbak, dalam hal ini menginginkan keadilan. Jangan kemana-mana, tetap ikuti segmen kami di Retas Kasus Teraksel TV Rakyat Sulsel. Kembali lagi bersama saya MDS dalam Retas Kasus. Saya ditemani oleh Bapak Bahar, paman korban Muhammad Raul Fahri. Beliau yang pertama kali setelah rekan korban, yaitu saudara Agung, menyampaikan bahwa Muhammad Raul Fahri sudah tidak bernyawa lagi. Saya akan berbicara panjang lebar dengan beliau tentang bagaimana kronologi penemuan mayat, keponakannya. Seperti apa pada saat Bapak Bahar menemukan atau mendapatkan kabar tentang meninggalnya keponakan Bapak itu. Pertama-tamanya saya datang di tempat kejadian atau bersamaan dengan atas nama Agung. Ya. Terus bilang Agung sama saya, bilang di dalam atas nama Rahul. Iya. Bilang tolong disenter supaya saya bisa lihat tempatnya di mana. Jadi pada saat itu Agung datang ke rumah orang tuanya menyampaikan bahwa saudara Muhammad Raul Fahri meninggal, lalu bapak korban menyampaikan kepada bapak. Iya betul, langsung. Seperti apa? Atas nama Dengema langsung datang ke Sibangun, langsung sama-sama Rahul ke lokasi kejadian. Atas nama Agung, baku boncengan, langsung ke TKP. Nah, bagaimana pada saat pertama kali sampai di TKP? Seperti apa gambarannya? Saya datang di TKP, langsung saya suruh senter masuk mayat dalam keadaan melintang. Badan lurus, tidak ada gaya apapun, tidak ada. Muka menghadap naik. Kaki lurus, tangan lurus. Jadi pada saat Bapak Bahar ke TKP hanya berdua berboncengan dengan rekan korban. Atas nama Agung berboncengan ke sana langsung di TKP. Pada saat mayat sudah ditemukan, apa yang pertama kali Bapak Bahar lakukan? Saya langsung pagarnya karena tagembok semua, tidak bisa dimasuk. Jadi dia bilang sama saya, bilang bisa lewat belakang. Nah, terus saya bilang, kenapa bisa tahu lewat belakang? Karena di situ ada jalanan masuk. Karena bantar saya. Yang penting saya bisa masuk, lihat ketemukan saya punya kemenakan. Sabar. Saya bisa merasakan apa yang Bapak rasakan. Saya paham bagaimana Bapak kondisi
terpukulnya batin Bapak. Nah, pada saat pintu sekolah itu terkunci di malam di mana nyawa Muhammad Raul Fahri itu sudah tiada. Pintu pada saat itu posisinya dalam kondisi terkunci. Lalu datang saudara Agung selaku rekan korban memberikan dalam hal ini informasi bahwa bisa lewat dari samping. Nah, ketika itu Bapak mengikuti langkah rekan korban. Saya tetap mengikuti dari belakang. Terus dia bawa ke belakang saya, langsung padahal tembus di pintu pagar lagi, pintunya lagi sekolah. Nah, tidak bisa masuk dengan tagembo dua-duanya pintu. Yang pintu pertama tidak tagembo, pintu kedua tagembo, pintu ketiga tagembo. Dengan ukuran pintu ketiga ukuran lebih dari 3 meter. Pintu kedua cuma 2 meter. Ya kan tadi saya sudah ke TKP melihat rata-rata akses itu terkunci. Namun ada satu akses yang bisa sampai ke TKP, yaitu pintu belakang. Pintu kedua yang diroboh. Pintu kedua. Pintu kedua yang panjang, yang tinggi 2 meter. Itu yang didobrak. Karena sudah banyak warga masuk datang. Tapi pertama kejadian baru saya sendirian datang bersama dengan atas nama Agung. Iya. Jadi pemirsa Traxel TV Rakyat Sulsel, demikianlah pernyataan paman korban, dan kita akan sedikit bicara dengan ibu kandung korban. Mari ikuti kami. Duduk saja, Bu, tidak apa-apa. Jadi ketika pertama kali mendapatkan berita tentang anak ibu, apa yang ibu rasakan pada saat itu, atau bagaimana, atau bisa goyang, nggak bisa goyang, pimpin lagi anakku di rumah sakit. sempat ibu melihat anak ibu pada saat itu? Tidak, sepupuku yang ini semua pergi, dan nggak bisa goyang kakiku. Jadi dilarang ke rumah sakit, jangan mikir itu. Nanti di sana lagi kita yang dianu lagi. Jadi saya tunggu di sini anunya mayatnya. Saya dengar-dengar anak ibu sudah melakukan prosesi pelamaran Iya, dan rencana akan menikah setelah Ramadan. iya. 1 minggu mau habis lebaran rencana dikasih kawin. Datang melamar. Uangnya sudah naik, Ibu ya? Belum, itu bilang selesai piano puasa orang baru kasih naik uang baru langsung Tommy dianu. Jadi itu waktunya subuh-subuh dia anu ya mama, kalau sudah kawin ini mama di mana mau tinggal, kemudian dari kau nak mau di sini atau di anu. Oke. Jadi pemirsa Traxel TV Rakyat Sulsel, demikianlah perasaan orang tua korban Muhammad Raul Fahri yang meninggal, dan entah bagaimana kejadiannya. Keluarga korban hanya mendapatkan kabar. Keluarga korban belum mendapatkan titik terang daripada kasus kematian Muhammad Raul Fahri dalam hal ini. Dan keluarga korban menuntut keadilan atas keganjilan kematian Muhammad Raul Fahri. Saya MDS melaporkan. Kali ini saya ditemani oleh tante korban, yaitu Muhammad Raul Fahri. Mayat yang ditemukan tanpa jelas apa penyebab kematiannya. Saat ini tante korban yang kebetulan berada di Rumah Sakit Bayangkara yang mendengar langsung pernyataan daripada perawat atau di ruang UGD pada saat itu. Saya dan kita mau bertanya, seperti apa pernyataan perawat yang ada
di ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara pada saat itu, saat mayat Muhammad Raul Fahri ditemukan. Seperti apa pernyataan daripada suster atau perawat yang merawat atau yang menerima mayat Muhammad Raul Fahri pada saat itu? Kan kita datang bawa itu mayat, turun dari motor langsung kita panggil, bilang, Pak, ada mayat di luar, ada korban. Dia bilang, oh iya tuh bisa duduk, bilang enggak bisa karena sudah enggak tahu antara hidup dan mati ini mayat. Jadi kita bawa masuk pakai tempat tidur, terus dibawa ke ruang kayak ruang bedah begitu. Tapi sampai dalam situ diperiksa dia bilang itu perawat ide sudah meninggal nih. Jadi dia bilang oh meninggal Pak. Dia bilang iya meninggal. Dia bilang kenapa bisa nih, bilang katanya temannya reruntuhan batu. Jadi dia bilang perawat mustahil kini deh ndak begini kalau runtuhan batu. Kayaknya bukan, suruh cepat pergi melapor orang tuanya. Kata perawat, apa kita tahu kan toh, karena kita udah bilang saya sering tangani kasus begini karena bukan runtuhan batu ini kayak katanya. Ya, saya dengar menurut informasi leher korban patah juga. Nggak tahu itu patah atau tidak, yang jelasnya kan sepotong begini. Jadi saya nggak tega lihat ke juga. Setelah itu saya keluar di depannya. Jadi saya bilang, Pak, minta maaf, tutup ini pintunya karena nggak tega kak juga lihat kini korban. Iya. Seperti itu ya. Iya, seperti itu saja dia bilang. Nah, pada saat perawat menjelaskan dan kita menyaksikan keponakan ibu yang tergeletak terbujur kaku tanpa nyawa, adakah hal yang lebih sifatnya spesifik lagi yang perawat katakan tentang luka yang korban dapatkan, seperti luka di muka? Kan saya lihat di beberapa informasi itu dan ada foto ya yang sempat dikirimkan, itu mukanya sudah tidak utuh lagi. Iya, sudah tidak utuh. Dia bilang andaikan dikena runtuhan pasti bajunya kotor, celananya kotor atau robek. Ini tidak, cuma muka sepotong saja begini. Yang sepotongnya hilang. Bagus, iya, sepotong hilang. Sepotong hilang, sepotong bagus. Iya. Seperti luka pukulan, penyok, sayatan. Iya, begini. Kayak luka tebas begitu, tapi parah sekali begini, sampai hilang ini. Iya, oke. Iya. Jadi pemirsa Traxel TV Rakyat Sulsel, dalam segmen Ratas Kasus kita sudah berbincang, datang ke TKP dan melihat langsung serta berbicara dengan keluarga korban. Akankah misteri kematian Muhammad Raul Fahri akan terungkap? Jangan kemana-mana, tetap di Traxel TV Rakyat Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.